Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kembali lagi di channel saya, Pocan Popi Cantik. Jangan lupa sebelum kalian nonton, jangan lupa like and subscribe ya guys ya, untuk dan teman-teman semuanya. Pokoknya saya doakan semoga kalian rezekinya lancar, terus kesehatannya juga semoga sehat selalu lah pokoknya ya kan. Meskipun memang kita keadaan masih ada yang lockdown juga, masih ada yang mereka beraktivitas tapi mereka harus menggunakan masker juga, ada yang seperti itu guys ya. Kita mengikuti aturan supaya kita juga sehat gitu ya guys. Dan kali ini saya break nyanyi dulu ya, istirahat nyanyi dulu. Saya mau cerita ketika saya mau masukin murid ya, ke SMP negeri. Itu benar-benar tantangan banget guys. Kenapa saya bilang begitu ya? Itu dari pertama saya daftarin ya kan, murid itu nilainya bagus ya kan, dan murid ini ya dibilang nilainya bagus berarti kan anak tersebut mampu gitu kan dalam menanggapi pelajaran gitu kan. Dan saya masukin, inisiatif saya itu masukin ke jalur prestasi gitu kan. Tapi waktu itu saya mau masukinnya jalur prestasi rapot gitu kan. Dan ternyata memang karena memang belum paham banget, jadi anak tersebut belum mengetahui gitu, dan orang tua pun kelimpangan gitu kan ya guys, daftarnya gimana gitu kan. Apalagi ya emang yang orang tua muridnya itu gaptek gitu kan, bukannya kita jelekin atau seperti apa, memang banyaknya orang tua yang belum paham gitu kan mengenai masuknya bagaimana gitu kan. Yang mungkin yang biasanya masukin itu tinggal kita daftar ke sekolah, datang ke sekolah, terus menempatkan anaknya gitu dan nama sudah tercantum di sana. Tapi di sini benar-benar tantangan banget, dan saya pribadi benar-benar tantangan banget ketika saya mau masukin itu ya kan. Jalur prestasi itu ada jalur prestasi akademik dan non akademik. Kalau jalur akademik non akademik itu persyaratannya kalau nggak salah itu menggunakan KK, SKL dan sertifikat lomba gitu guys. Dan kalau non itu anak tersebut itu harus ibaratnya harus selalu ikut lomba di setiap tantangan apa ya namanya, misalkan sekabupaten itu, sekolah sekabupaten, bukan di dapat sertifikat lomba di satu sekolah saja gitu ya guys. Dan yang keduanya itu, jadwal yang keduanya itu adalah prestasi raport. Dan di sini saya masukin ini apa namanya, murid yang jalur prestasi raport gitu kan. Pertamanya itu saya pikir raport kelas 6 aja guys ya kan, tapi ternyata harus menghitung dan kita melihat raport dari kelas 4, 5 ya kan, 6 gitu guys. Jadi itu kita masukin dulu tuh ke Excel ya kan, terus kita hitung. Nah, jadi nilai yang kita akan hitung misalnya kelas 4, pokoknya udah seluruhnya 4, 5, 6 itu ya. Pertama kelas 4 dulu itu dihitung
ilmu pengetahuannya, ya kan, terus sama keterampilan, ya kan. Nilai yang ilmu pengetahuan ya sama nilai keterampilan itu ditambah, ya, baru dibagi menjadi 2, ya kan. Terus bagaimana selanjutnya? Nanti yang itu kalian, ya kan, nilai yang kalian bagi 2 itu bisa untuk menata gitu, jalur prestasi untuk rapor. Dan itu bukan hanya kelas 4 saja, 5, 6 juga dihitung ternyata guys, seperti itu juga, ya kan. Bagaimana dengan kalau di SD, mungkin kalau di SDIT, MI, ya kan, ya bukan mungkin, karena saya juga kan saya menanganinya yang murid yang MI gitu kan guys. Jadi yang murid MI itu kan agamanya itu ada akidah, akhlak, fikih, ya kan, SKI gitu kan. Itu tuh yang pelajaran agama itu dihitung gitu guys. Caranya seperti yang tadi gitu kan. Jadi nilai pengetahuan sama nilai keterampilan itu ditambah baru dibagi 2 gitu guys. Jadi nanti dicantumkan di situ, karena yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan untuk masuk ke sini, yang dibutuhkan untuk masuk ke rapot, prestasi rapot itu harus harus nilainya itu kalau nggak salah itu 85, itu minim gitu guys. Jadi kalau pokoknya keseluruhan gitu kan, keseluruhan itu harus 85 gitu. Jadi kalian hitung semuanya itu kan rumus, ya kan guys, rumus Excel, ya kan. Pokoknya ribet banget guys. Saya menangani itu benar-benar belajar lagi gitu kan guys, seperti anak sekolah, ngitung dulu baru nanti kalian cantumkan di komputernya, yang di PPDB online-nya gitu guys. Jadi di situ ada agama, ya kan, agama, IPA, IPS, ya kan, bahasa Indonesia, MTK, ya kan. Pokoknya di situ kelas 4 nilainya berapa yang sudah tadi dibagi antara ilmu pengetahuan dan keterampilan, terus ditambah, terus dibagi menjadi 2, ya kan. Terus kelas 5 nanti berapa, itu berapa, semuanya kan sudah kita susun tuh, ya kan, dari kelas 5 dari kelas 4, 5, 6 gitu guys. Dan itu benar-benar tantangan banget gitu. Tapi mungkin peraturan di sekolah SMP negeri itu mungkin beda gitu kan, berapa nilainya yang paling tinggi. Tapi di sini minimal katanya paling kecil itu 85 gitu guys. Jadi mau nggak mau anak-anak kita harus, ya maksudnya murid-murid, ya kan, murid yang kita masukin itu harus ya minimal seluruhnya 85. Dan itu ketika saya masukin itu lebih dari 85, 87, 86, dan itu koma gitu kan, hampir 88 gitu kan. Ketika dimasukin itu masuk terdaftar, ya kan. Tapi awal-awalnya itu belum terdaftar sih. Awal-awalnya itu belum terdaftar guys. Ternyata masih tantangannya apa, kita datanya itu harus asli. Berkas yang kita masukin ke PPDB online itu harus asli guys. Dan itu harus masuknya, misalkan nih ya, kita ngupload
rapot ya kan kelas 4 gitu kan, itu dari semester misalnya semester 1 ke semester 2 gitu kan, itu harus benar-benar apa ya namanya, masukinnya itu 1 MB guys. Jadi kalau kalian masukinnya lebih dari 1 MB, dia akan silang merah gitu guys. Jadi saya gimana caranya memasuki berkas rapot, harus 1 MB gitu guys. Saya masukin dengan menggunakan PDF ya, PDF. Jadi mau masukin berkas itu masih ada tahap lagi guys. Jadi kalian ke PDF, dikompres kalau bahasa ininya tuh dikompres ya, karena dia demam jadi nggak mau masuk gitu ya guys. Memang itu tantangan banget guys. Jadi saya tuh benar-benar apa ya, dibilang gemes, gregetan, ya pokoknya greget gitu kan ya guys. Jadi dikompres dulu dan sudah berupa PDF kan, karena rapot itu kan di fotonya satu-satu kan, misalnya yang cover, bukan covernya apa yang depannya, terus belakang biasanya ada berapa lembar gitu, misalnya ada 3 ya udah dijadiin satu tapi berupa PDF gitu kan. Kalau berupa foto satu yang bisa gitu kan. Saya sampai berapa kali guys, sampai saya tuh demam pusing. Udah saya kan apa namanya, ngerjain operator sekolah juga, tapi saya saking gregetnya itu, greget itu apa ya, maksudnya gemes banget gitu ya, ngurusin ini tuh sampai segitunya, masa saya nggak bisa gitu kan. Saya tipikal orang yang mau belajar, makanya saya suka banyak nanya. Orang sampai bosen gitu kalau saya nanya guys. Nah setelah itu sudah dimasukin ya kan, dikompres sudah ini, udah 1 MB sudah ini. Jadi ada rapot kelas 4, 5 ya kan, 6 itu dimasukin semuanya guys, termasuk kakak ya kan, surat keterangan lulus gitu guys. Itu harus asli semua, tidak boleh tidak asli gitu guys. Kalau nggak asli, dari pihak panitia PPDB tidak mau menerima. Kok bisa? Nggak bisa, maunya asli semua. Saya masukin pakai scanan, tidak diverifikasi guys. Coba, sedih banget. Sampai berapa kali coba guys ya kan, sedih banget pokoknya guys. Terus setelah itu kalian ketika masukin itu ya kan, sudah lanjut, baru nanti diverifikasi dari PPDB online gitu, dari panitia sana gitu kan, bukan kita yang verifikasikan. Jadi data tersebut ya kan, dari kitanya sudah apa benar apa masih salah gitu, itu yang menentukan semua PPDB online, panitia PPDB online gitu guys. Ya kita nggak bisa apa namanya menyalahkan guru ya kan, menyalahkan sekolah. Stop dah nyalahin guru dan sekolah, karena kalian mau masukin kalau kalian mau masuk ke SMP negeri ya gitu, yang menentukannya dari pihak negeri gitu, maksudnya dari pihak PPDB online gitu, panitia PPDB online gitu guys ya kan? Itu pun tahu guys, kegeser namanya, udah masuk nih terdaftar. Saya kan seneng tuh, nama murid tuh udah terdaftar ke situ kan. Itu ternyata
tergeser gitu kan. Di situ 257 kalau nggak salah ya 257 itu menerimanya tuh 257 anak tersebut tuh geser. Saya pantengin sampai malam ya kan, geser. Ini gimana gitu kan, murid udah banyak nanya, orang tuanya belum ngerti apa gimana. Wah pokoknya bener-bener tantangan besar gitu kan. Makanya saya ketika itu semuanya nggak ada yang masuk guys. Sedih nggak? Sedih. Ternyata dia menerimanya minimal 88 rata-ratanya guys. Anak murid saya yang saya masukin itu 87 rata-ratanya gitu. Jadi sedih akhirnya. Tapi dari situ saya tidak bersedih, saya berusaha. Masa sih nggak bisa masukin ke SMP negeri, ya kan? Setelah itu saya masukin, menunggu jalur tadi kan yang kedua ya kan, ke satu tadi prestasi akademik ya kan, akademik, keduanya prestasi rapot, ketiganya afirmasi ya kan, afirmasi, keempatnya itu perpindahan orang tua kalau nggak salah ya, kelimanya itu ya zonasi gitu kan. Tapi saya tahapnya cuma tahap prestasi rapot sama zonasi. Nah ketika ke zonasi itu kan semua memang dikasih waktu ya kan, itu dari yang 16 Juni sampai pokoknya 2 Juli yang untuk zonasi itu ya pendaftarannya gitu. Itu awal saya akhirnya masukin berapa anak, 4 anak ya kan, 4 anak itu saya masukin, yang 2 bertahan, yang 2 lagi kegeser. Tapi ternyata ada anak lagi 1 dia daftar sendiri masuk, jadi dia bisa gitu kan. Dan ini yang 2-nya ini kegeser, gimana dong ya kan, dia pengen masuk ke SMP negeri yang di deket rumahnya gitu kan, padahal itu memang deket jaraknya ya, deket lah pokoknya, berapa meter ya, itu 1000, nggak ada 1000 pokoknya gitu kan. Tapi tetap kegeser karena masih menerima yang lingkupnya di situ gitu kan. Dan itu dari pihak dari sananya yang paling dekat ya itu. Jadi kita kegeser. Dan yang keduanya itu masih bertahan. Nah yang keduanya itu saya masukin ke SMP negeri yang jauh malah guys, coba bayangkan, di situ menerimanya cuma 257, sekolah negeri yang dekat rumahnya gitu. Maksudnya nggak dekat rumahnya banget sih, maksudnya setidaknya dia bisa pakai sepeda gitu guys. Jadi ketika masukin itu benar-benar tantangan besar gitu guys. Nah yang keduanya itu saya masukin ke SMP yang malah jauh dari rumah, dan itu alhamdulillahnya saya masukin lagi 2, terus ada lagi yang minta tolong 2, jadi 4 saya masukin. Setelah udah dimasukin bertahan gitu guys, bertahan gitu ya, alhamdulillah gitu kan, bertahan. Saya berharapnya sampai tanggal 7 Juli benar-benar bertahan gitu, dan baru nanti tanggal 7 Juli 8 Julinya itu membawa berkas ya kan, berkas asli dan fotokopian ke sekolah yang kalian tuju, sekolah yang kalian sekolah yang kalian daftar gitu kan gitu.
gitu guys. Itu yang saya ceritakan dan pengalaman saya sendiri gitu guys. Itu aja sih ya kan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua juga ya kan. Saya juga kayak gini karena saya bukan hanya bicara saja, tapi saya menghadap dan menjalankan benar-benar rumit. Mungkin kalau karena di sini kan Kabupaten Bekasi gitu kan guys. Dan ada lagi guys, ya satu lagi itu. Jadi kalau kita kakaknya tidak domisili ya kan, secara otomatis dari pihak PPDB online itu tidak bisa menerima gitu guys. Secara otomatis ketika kita memasuki berkas itu tulisannya ditolak gitu guys. Saya ngalamin itu juga gitu guys. Ya bukannya kita dong ya, sebagai ya guru sekolah tidak boleh disalahkan. Jadi itu semua dari PPDB dan itu sudah peraturan guys. Itu aja sih guys, kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys ya, agak apa ya namanya, panjang lebar kali lebar ya, itu namanya curhat ya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Mudah-mudahan kalian juga sehat walafiat ya. Jangan lupa tonton nyanyian saya terus dan channel-channel yang ada di Pocan ya. Jangan lupa like and subscribe ya, komen, boleh mau request apa yang kalian mau. Insya Allah saya akan memberikan entah itu informasi atau nyanyian apa saya mau ngapain ya kan, ngeprank juga boleh deh ya kan. Itu guys ya. Itu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.